Ya, saya mau share tentang eh, kemarin, ya sharing pengalaman aja sih. Kemarin habis ya habis ngerapiin. Jadi ceritanya itu saya merapikan satu ruangan yang, kalau mau saya bilang itu satu ruangan itu ruangan yang kalau boleh dibilang jadi gudang. Nah, yang ingin saya ceritakan itu setelah saya merapikan satu ruangan yang sudah dianggap jadi ya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang kalau boleh dikatakan jadi gudang itu. Namun apa yang menjadi yang menarik itu bahwa setelah satu ruangan yang sempat diistilahkan itu jadi gudang itu diberesin atau dirapiin, itu yang terjadi ada dua ruangan lainnya juga ikut terdampak, dalam artian impactnya itu, dampaknya itu positif, yaitu menjadi rapi, menjadi indah gitu. Kalau mau saya katakan revitalisasi itu akhirnya jadi 3 ruangan. Nah, yang ingin saya ceritakan itu kenapa itu bisa terjadi, karena satu ruangan yang kayak gudang itu sudah saya rapikan, kemudian kosong, ya artinya lebih rapi, dan itu membuat dua ruangan yang lain itu saya juga bisa merapikan. Artinya kalau prinsip saya merapikan itu bahwa meskipun prosesnya itu tidak langsung sekaligus, tapi harus terlihat dampaknya. Dampaknya itu artinya ya harus terlihat bahwa ada progresnya, yaitu menjadi rapi, menjadi lapang. Itu yang saya katakan harus terlihat dampaknya gitu ya, lewat progres yang ada. Nah, yang ingin saya bagikan di sini adalah bahwa kalau kita ingin merapikan itu ternyata bukan hanya sisi teknisnya, namun lebih juga menitik beratkan yang kadang-kadang faktor yang kita lupa adalah sisi psikologisnya. Jadi yang paling penting itu adalah sisi psikologis itu juga harus kita ikut sertakan. Artinya bahwa dalam merapikan itu bukan hanya teknis, tetapi kita perlu punya komitmen dulu yang kuat. Selain komitmen yang kuat terhadap nanti tujuan, yang artinya akan ada progres, ada dampaknya yang positif, terus kemudian harus kita jalankan dengan disiplin. Itu kuncinya. Nah, yang ingin saya tekankan ini adalah how-nya juga ya. How-nya yang kadang-kadang dalam melaksanakan itu akhirnya proses dalam merapikan itu atau decluttering itu menjadi terhambat atau tidak efektif, atau hanya menjadi jargon di awal kemudian melempem pada akhirnya. Nah, yang paling how-nya itu, yang paling pertama itu adalah bagaimana kita melaksanakan 2P gitu ya. 2P itu yang pertama, kalau saat kita merapikan barang itu, 2P itu yang pertama adalah dipilah. Jadi dipilah ada 2 golongan besar, yang artinya mana yang masih dibutuhkan atau memang benar-benar kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan.
Itu setelah kita pilah mana yang masih dibutuhkan dan mana yang sudah kita tidak butuhkan atau kita tidak pakai dalam jangka waktu tertentu, entah itu setahun, dalam jangka waktu yang cukup lama memang kita nggak pakai, kita simpan, entah itu karena kita pikir nanti akan dipakai suatu waktu, tapi setelah setahun memang nggak dipakai gitu. Jadi pertama kita pilah, kemudian yang kedua kita pilih. Tentu saja pilih ini terkait dengan dua hal tadi, yaitu pilih mana yang masuk kategori in itu artinya tetap masuk dalam rumah, dan kategori out, mana yang kita keluarkan dari rumah. Nah, kita keluarkan dari rumah itu ya ada beberapa. Salah satunya yaitu kita donasikan atau kita buang. Kita donasikan mungkin ke pihak-pihak lain yang lebih membutuhkan, atau kita buang. Tuh, jadi setelah prinsip itu saya gunakan, yang terjadi ya yang membuat surprise ternyata bisa. Kalau kita sisi emosional kita tuh kita lebih beresin gitu. Jadi itu aja sih yang jadi pertimbangan yang ingin saya sharing sambil saya jalan setelah melewati padang rumput yang indah ini, meskipun agak basah-basah dikit tapi menyegarkan. Oke.